Oke, halo teman-teman. Jadi untuk video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menulis skrip untuk pembuatan robot trader ya. Jadi untuk membuat robot trading kita buka dulu editor ya. Kita pilih file, new, kita new-nya strategi ya. Misal saya kasih namanya bersatu. Lalu oke. Nah, nanti otomatis dia akan generate sendiri template dari apa namanya skripnya ini ya. Jadi dia default template itu kurang lebih seperti ini. Nah, untuk program robot tradernya sendiri itu biasanya cuma terdiri dari dua fungsi ya, yaitu init sama tick ya. Jadi init ini dia cuma dipanggil pertama ya, waktu kita mau jalanin proses apa namanya scanningnya itu. Lalu tick ini nanti dia akan dipanggil untuk setiap kali ada simbol yang ini ya, simbol yang kita iniin, kita mau proses. Nanti ini ada apa array dari elemen ya, elemen ini nanti itunya apa namanya datanya ya, data price actionnya ya selama periode tertentu. Nah, untuk periodenya itu defaultnya itu 26. Cuman kalau kita mau misalnya mau kita atur sendiri, override ya kita pakai override, tick size. Ini sudah pakai IntelliSense, oh sorry, public, override, tick size. Enggak mau muncul ya. Oke, 19. Public, override, size. Oke, dan ini ada masalah di IntelliSense-nya ya. Override, in, gini tick size. Dia mau ya, tapi dia hilang. Hmm, Jadi saya ketik manual aja. Ini ini kita cuma butuh implement fungsi get-nya doang aja. Karena ini read only ya. Kita return misal kalau kita mau untuk take size 1 bulan itu kita pakainya 31 hari minus 8 ya. Karena kan hari Sabtu sama Minggu kita nggak hitung. Jadi mungkin sekitar 23 hari ya. 23, 22 mungkin. 22 aja ya. Nah, kita otomatis kalau gini kita nanti dapat data yang ada di elemennya ini total ada 22 data ya. Untuk setiap apa satu harinya itu satu elemen berarti. Lalu kita kalau mau bikin konfigurasi sendiri, jadi bikin konfigurasi itu misal gini ya, public enum. Lalu ini mode, misal modenya itu saya maunya misal buat satu mode kita apa namanya agresif, moderate. Ini ya, jadi kita buatnya ini kita punya dua mode, mode agresif sama mode moderate ya. Lalu kalau kita implement misal buat satu mode, nah ini kita support get sama set ya. Cuman kita apa namanya inisialisasi defaultnya selalu apa itu kita pakai yang ini ya, konstruktor. Jadi kita modenya itu mode sama dengan buat satu mode kita moderate ya. Nanti ini script ini kalau kita simpan lalu kita coba jalankan di simulator. Nah ini dia muncul nih strategi configuration-nya itu dia defaultnya moderate. Lalu kalau kita bisa set jadi agresif juga bisa. Ini contoh ini ya kita mau testing di simulator kayak gitu. Berikutnya yang perlu kita lakukan itu kalau kita bikin strategi itu yaitu waktu init ya. Init itu kita diberi parameter iBroker ya. Nah ini broker ini kita tuh simpan di global. Jadi saya bikin ini aja, apa namanya, broker yang pakai underscore ini artinya dia di global. Lalu kita untuk setiap kali ini kita akan simpan dulu brokernya. Broker ini itu menandakan apa namanya interface ke apa namanya ke brokernya ya. Jadi misal kita pakai simulator atau kita pakai mouse,
Nah, nanti interface-nya itu kita diberi duluan ketika init. Nah, cuma masalah ketika itik, itu brokernya kita nggak dikasih. Jadi kita dianggap sudah menyimpan brokernya ya. Jadi kita harus inisialisasi dulu, jadi semacam apa namanya, variabel dulu ya. Lalu kita assign dengan broker yang dipasing ketika fungsi init itu dijalankan. Nah, mungkin kalau kalian tuh tik itu, misal kita punya kode saham itu SIM, ini kode sahamnya apa ini, exchange ID-nya ini, itu biasanya kayak misal JKT ya, kalau di Indonesia JKT IDX. Di exchange ID itu menandakan ini tipenya apa. Jadi apakah itu saham, apakah itu apa namanya komoditas ya, ataukah ini currency atau yang lain. Cuman karena kita misal untuk pasar saham Indonesia kita brokernya hanya support MOS ya. Jadi kita harus pastikan exchange ID-nya ini JKT ya. Ya ini nggak wajib sih. Exchange ID tidak sama dengan JKT ini. Tarifun itu menandakan bahwa apa namanya, kalau exchange ID-nya bukan JKT berarti ini kita nggak akan proses ya simbol ini ya. Nah, untuk fungsinya itu kita mau apa namanya, mau beli, kita pakainya gini ya, buy. Nah, buy-nya kita punya banyak banget nih. Kita ada 8 jenis fungsi buy ya. Em, mungkin gampangnya gini aja deh. Kalau kita mau beli misal simbol yang sekarang, simbol ini, kita masuk exchange ID, kita masukkan volume, harga dulu ya. Ini untuk mode yang ini kita langsung volume ya, ini langsung beli berarti. Beli dengan harga pasar. Cuman kayaknya untuk broker yang MOS kita nggak implement, jadinya kita harus pakai yang ini ya, yang ada price sama ada yang volume ya. Jadi kita bisa masukkan harganya berapa. Misal kita ambil elemen terakhir, elemen gini. Misal i elemen e ya. Nah, kita pakai array aksesnya. Length -1 ya. Nah, jadi nanti e ini dia elemen terakhirnya ya. Elemen terakhir berarti yang hari ini ya. Dot status koma volumenya kita mau 100 fix fix volume ya. Ini contoh apa namanya untuk komen banyak, lalu untuk komen sell juga nggak beda jauh. Cuma untuk komen sellnya saya sarankan kalian juga harus cek portofolionya ya. Jadi untuk dapetin portofolio yang sekarang itu kalian pakai ini broker.portfolio ya. Nah, ini kembalinya aja stock record ya. Jadi nggak record portfolios ini. Nah, caranya gini, for each. Nah, untuk apa namanya variabelnya yang kita mau enumerate, kita tipe datanya sebaiknya samain aja, jangan pakai var ya. Stock record R misal in portfolios. Nah, kita harus pastikan simbolnya ini eksis ya. Kita bisa langsung pakai ini kayaknya. Coba saya pakai ini broker.find portfolio gimana deh? Kenapa? Jadi saya harus bikin dulu. Pakai ini nggak bisa ya. If r.name sama dengan sim and r.exchange ID sama dengan exchange ID berarti dia eksis ya. Boolean kita pakai boolean dulu. Boolean eksis in portfolio false. Lalu existing portfolio true. Berarti ini kita mau ngecek apakah apa namanya, simbolnya ini dengan nama sekian dan exchange ID sekian itu ditemukan ya. Kalau ditemukan kita set jadi true. Nah, jika ini if ini kita pakai cell ya. Jadi simbolnya jadi portofolio. Kalau kalau nggak ketemu berarti kita fungsi cellnya nggak akan di execute ya. Oke, ini contoh contoh penggunaan fungsi by dan fungsi cell ya.
Lalu mungkin yang selain itu kita sudah cek simbol ini ada di portofolio atau enggak. Kita bisa, misal kita mau cek volumenya ya, volume misal kayak likuiditasnya nih. Jadi kita lagi punya data untuk 1 bulan terakhir, kita mau asumsikan bahwa ini rajin diperdagangkan ya. Jadi kita mau cek for each key element, um, karena kita sudah pakai simbolnya, kita nggak bisa ya EL misalnya, ELN in element ini ya, IPLN. Nah ini kalian bisa akses nih, bisa harga harga tertinggi, harga terendah, harga pembukaan, volume jual, volume beli, atau volume transaksi ya, itu yaitu penggabungan dari volume jual dan volume belinya ya. Nah, kita pakai yang ini ya, penggabungan total semuanya. Volume lebih kecil dari misal seharinya kita minimal 1 M deh. Ini 1000, juta, miliar. Maka berarti kita cek liquidity-nya. Misal kita pakai boolean dulu. Boolean liquidity-nya false ya. Nah, kita nggak liquid. Nah, kita set true aja. Jadi begitu dia ketemu kurang dari 1 miliar per hari volumenya, maka kita anggap itu nggak liquid. Liquidity kita set jadi false. Lalu kalau misal liquidity-nya false, liquidity-nya false ya, kita return aja. Kita nggak akan execute fungsi buy dan fungsi sell-nya ya. Oke, jadi ini kita fungsi buat ngecek likuiditasnya kayak gini. Jadi harus minimal 1 miliar. Oh, kita nggak pakai volume ya, kita pakai transaksi ya. Karena kalau volume itu kan lembar sahamnya ya. Kita pakai volume ya. Volume dikali harga close-nya ya. Kali FM ya, kita asumsikan aja ini total transaksinya ya. Karena volume ini kan kita lembar saham yang diperdagangkan, kita kali dengan harganya harus lebih besar dari 1 miliar ya, per hari ya. Baru kita bisa anggap bahwa saham ini cukup liquid. Tapi begitu dia terdeteksi kurang dari 1 miliar, maka liquidity akan di-set jadi false. Kita nggak akan transaksi untuk saham ini. Nah ini misalnya seperti ini. Lalu kita mau analisa makro nih. Misal kita tambahkan dengan analisa makro. Oke. Misal untuk komoditas ini saya maunya hanya strategi ini ya. Jalan untuk kode saham yang batu bara. Misal broker um, series ya misal. Nah ini untuk nama sama exchange ID sama periodnya ya. Kita pakainya misal. Nah ini untuk mendapatkan kodenya ini ya. Kita pakai konsol ya. Search. Saya lupa. Nah saya agak lupa. Help. Paling gampang pakai help. Lalu kita pakainya. Wah, ada ini fungsinya itu doang ya. Untuk configuration, bla 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 bla. Pak, saya mau dapetin model bisa nggak sih? Oke, enggak ditemukan berarti ya benar. Saya agak lupa mungkin untuk fungsi konsolnya paling gampang kita buka di sini aja. Kita cari batu bara ya. Batu bara itu yang punya resources ya. Komoditasnya nih, komoditas batu bara ini coal ini coal XHL1 ya. XHL1.com ya. Di com itu dia komoditas. Jadi kita load series L1 untuk exchange saja kita pakai com komoditas, artinya kita mau load periodenya juga 2
28 ya. Kita samain atau kita mau lebih juga boleh kok. Karena kita ngeloadnya ini apa namanya asinkronis ya. Jadi kita periodenya kita mau misal 6 bulan terakhir. Berarti kita punya 20 untuk batu bara itu perdagangnya Senin sampai Sabtu ya. Berarti kita punya 6 kali 6 kali berapa ya? Kali 4 ya. 24 kali 24 dikali itu ya, kali 6 ya. 72 144. Nah, ini kita load series apa namanya? Grafik harga batu bara untuk 144 dari perdagangan ya. Lalu kita ini kembaliannya apa? Elemen ya. Elemen Walls. Ini dia array ya. Kita sekarang punya data apa namanya? Data harga untuk batu bara 144 dari ke belakang ya. Ini saya pakainya itu aja, coba ya. Gini aja. Udah gini aja nggak? Oh, gini aja nggak apa-apa. Wow. Atau saya mau atau gambarnya gini aja. Saya mau beli kalau batu bara harganya di bawah 50 ya. Atau gimana enaknya? Harga batu bara di bawah 50. Jadi kita ambil yang terakhir ya. Last elemen last coal price. Sama dengan coal length -1 ya. Udah, ini aja. Sekarang kita punya last call price. Saya baru akan beli kalau harga batu bara lebih kecil 59 ya. 59 dolar. Nah, ini saya akan beli broker buy else gini. Saya pakai if lagi. Else if oh ini last call price ini dia itu ya elemen ya. Jadi terus ini juga sama last call price terus lebih besar 90. Existing portfolio kita jual. Oh ya untuk jualnya kan kita volume 100 ya, padahal bisa aja apa namanya? Ya lebih ya. Eh, nggak 100 ya volumenya ya. Kita mau dapetin volume itunya. Apa namanya? Portofolio itunya ya. Kita pakai apa namanya? Phone ini ya, volume ya. Volume. Nggak nol ya. Jadi kalau kita ini ketemu existing portfolio, kita ambil volumenya yang kita punya berapa. Phone in full volume sama dengan R dot volume. Ya, jadi kita punya on volume, kita jual sebanyak volume yang kita punya. Tapi gini, kalau if on volume sama dengan nol, kita return aja. Asumsinya kita nggak punya. Jadi kita sudah jual semua, kita cuma punya recordnya, tapi kita nggak punya barangnya. Nah, ini jadi kita bisa pakai data makro komoditasnya untuk menentukan ini ya, apa namanya, beli atau jual ya. Nah ini masalahnya kita cuma pakai data makro komoditas, tapi kita belum gabungkan dengan apa namanya price actionnya ya, jadi mekanisme entry exit ya. Nah kita butuh gabungkan dengan mekanisme entry exit, cuman mungkin nggak saya bahas di video ini karena ini terlalu lama. Selanjutnya mungkin ini aja, kita simpan. Oh kita ada error ya, betul betul ini. Ini line 44. Ini ada apa barisnya ya, nomor barisnya 44 itu di sini double to in ya. Jadi kita oh on volume ini nggak boleh pakai ini. Kita ganti dengan double atau kalau kita mau pakai tetap paksa pakai in kita pakai casting. Jadi kita convert dulu volumenya jadi integer lalu kita assign ke ininya ya. Ini nggak ada masalah harusnya.
Nah, dia bisa, code satunya sudah bisa di build. Lalu kita mau tes, bentar. Karena kita main di batu bara, berarti kita deteksi simbolnya ya. Simbolnya ini apa aja. Jadi gini, sim sama dengan misal ini, atau sim sama dengan bumi, atau sim sama dengan misal ini sementara kita pakai cara gini aja ya. Mungkin ke depan itu apa namanya saya bikin mekanisme tertentu supaya kalian bisa milih sendiri sahamnya apa aja gitu. Sim sama dengan apa PTBA ya. Nah, ini baru kita proses, kita baru tentuin kita beli atau jual ya. Jadi kita deteksi simbol ini apa. Ya apakah Indika, apakah Bumi Resources, apakah Adaro atau PTBA atau yang lain yang bisa Harum ya. Apalagi ya, apa namanya emiten batu bara di Indonesia selain ini apalagi ya misalnya ya. Kayaknya setahu saya cuma ini aja sih. Saya kurang tahu yang lain-lain soalnya. Jadi kurang lebih seperti ini nih fungsinya. Kita simpan dulu, kalau kita sudah siap kita jalan di simulator. Oh ya, ini untuk moderate sama ini kita belum konfigurasi ya. Kita belum bikin mekanisme seperti apa. Nanti terserah kalian aja mau mekanisme seperti apa. Nah, untuk simulasi kita mau coba apa selektif ya. Jadi selektif itu kita nggak ambil dari satu exchange, tapi kita ambil satu misal baru, lalu bumi, lalu apalagi PTBA. Nah, kita ambil hanya 5 emiten aja. Indika, Harum, Bumi, PTBA, Daru. Kita pakai capitalnya 100 juta ya. Kita set di ini simulator. Lalu apa lagi ya? Buat tesnya kita set pause aja dulu. Kita maunya simulasinya ini dari itu ya, start stopnya ya. Ini kok ada muncul ya. Start stopnya ini, hmm, ya nggak ada ini ya. Start stop ya. Coba kalau ini langsung saya start stop, dia mulai dari mana ya konfigurasinya? Ya, ya kita hanya pakai 5 emiten jadi ininya kecil. Ini kita testing dulu ya. Ini dia belum ada yang dibeli, belum ada yang dijual juga karena mungkin harga batu bara masih di antara itu ya. Di bawah di atas 59 ya. Ini dia akan ituin terus sampai harga batu bara di bawah 59 ya. Oh iya, sebenarnya saya ini ada masalah ya. Jadi kalau saya stop dulu, ini buat satu ini begitu dia di bawah 59, dia akan beli terus-terusan tuh. Jadi fungsi ini dia akan beli terus-menerus. Nah, kita buat caranya supaya kita nggak beli terus-menerus, kita ini akalin dulu. Jadi kita ambil apa namanya harga terakhir ya, last price ya, double ini. Kita nol dulu. Nah, kita ambil dari sini si waktu mana? Di sini ya. Spread sama dengan R terus current price ya. Ini kemungkinan sih double ya lah. Jadi ini kita cek harga sekarang dengan harga
last price-nya. Kalau dia lebih kecil dari, oh ini bukan current price ya, average price. Saya lupa. Jadi gini, kalau current price itu berarti harga pasarnya ya. Tapi kalau average price itu berarti nilai harga rata portofolionya ya. Jadi beda di situ. Nah ini karena saya mau asumsikan kita kalau portofolio kita turun sampai dengan 20%, saya baru beli lagi. Tapi kalau portofolio kita masih di range 20%, itu kita nggak akan beli. Itu aja. Oke gitu ya. Jadi sekarang last call price lebih kecil 59 dan em, harga ininya ya, harga pasarnya berarti kan ini apa namanya, E.Close ya, E.Close lebih kecil pas bukan pas price ini ya dikali 0,8. Kenapa 0,8? Karena kita asumsinya kan itu ya apa namanya 20% ya. Jadi 1 minus 0,2. Di E.Close lebih kecil dari pas price dikali 0,8 kita beli lagi. Gini aja. Kalau E.Close lebih besar ya. Lebih besar last price minus 0,8 kita return. Ya sama aja sih. Jadi kalau kita lebih besar 0,8 kita nggak akan execute fungsi buy-nya. Kalau tadi saya maunya gini, kalau kita lebih kecil dari 0,8, saya execute fungsi buy. Jadi kita jalankan buy-nya gini ya. Kok maksudnya gini? Nah, ini sama aja. Kalian bisa pakai kurung awal seperti ini. Nah, udah ini. Tapi kalau saya mau simple, saya nggak mau execute fungsi yang di bawah sini, saya lebih besar, saya langsung kasih return. Return itu berarti langsung keluar dari fungsi ticknya ini ya. Dia nggak akan execute yang bawah-bawahnya ya. Ini contoh penulisan script untuk robot trader ya. Nah ini kalian pintar-pintar aja sebenarnya untuk membuat apa namanya scriptnya ini. Jadi untuk fungsi-fungsinya itu mungkin yang paling penting itu elemen ini. Kita punya elemen. Setiap satu elemen tuh kita punya ini ya konfigurasi ininya ya. Jadi kita bisa akses elemennya gini. Kita akses yang nol, yang berarti yang pertama ya elemen pertama itu kita punya data-datanya ini apa aja ya. Kita punya volume, kita punya harga pembukaan, harga penutupan dan sebagainya. Lalu dari situ kita data-data kita bisa olah ya, kita bisa cari standar deviasinya atau yang lain. Lalu kita proses untuk menentukan buy atau sell ini aja ya. Jadi paling kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mungkin yang agak beda itu kalau kita implement yang pakai yang ini ya. Um, mouse tick timbul ya. Timbul tick. Um, ini ya. Nah, ini yang fungsi tick yang baru tuh kayak gini. Cuma kalian harus ini ya. String sim sama dengan msx um, namanya ya. Lalu string exchange id sama dengan msx um, name-nya ya. Xname itu dengan exchange id nya sama. Nah, fungsi parameter msx ini, simbol tick ini kita bisa akses juga misal msx ke all time high sama all time low ya. Jadi ini lebih lengkap sebenarnya. Untuk fungsi tick yang terbaru itu kayak gini. Nah, kita misal msx ke all time high, all time low, kita bisa akses juga nilai apa betanya. Kita juga bisa akses company name, current price-nya, apalagi ya. Yang lainnya sih kayaknya nggak selalu digunakan sih. Jadi kurang lebih untuk penulisan robot tradernya kurang lebih seperti itu.
Nanti kalian harus simulasikan dulu sebelum dirilis ya. Nah, untuk yang tanya-tanya seputar penulisan skrip atau apa mungkin bisa via Telegram aja ya. Nanti saya pasti bantu. Lalu mungkin ke depan video ke depan mungkin saya akan lebih banyak membahas tentang penulisan skrip ya. Mungkin saya juga akan mengajari basic programmingnya juga supaya kalian lebih paham untuk menulis skripnya. Cuma kurang lebih dengan penjelasan saya seperti ini, harapan saya sih kalian cukup paham gambaran besarnya seperti apa ya. Mungkin nggak bisa langsung ngoding, cuman ya paling nggak kalian sudah paham dulu kurang lebih kerangka kerjanya seperti ini loh untuk penulisan robot trader ya. Karena ini kan shortcode ini kan sudah template ya di generate sama ininya ya, apa namanya, stabilizer-nya ya. Nah ini sudah template, kalian tinggal modif sendiri. Nah, kalau kalian nggak mau pusing-pusing dengan ini, kalian bisa pakai ini aja, apa namanya, strategi builder ya. Cuma kalau pakai strategi builder ini agak membingungkan, karena ini saya kurang itu apa namanya, kurang user friendly nih untuk apa namanya wizardnya ini.